Kembali bersama kami saling sindir antara Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesa dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terus berlangsung dan awal bulan ini mantan personel band Niji tersebut mencuri perhatian warganet dengan mengunggah videonya saat inspeksi lokasi proyek Formula E di Ancol. Selamat pagi guys, gue lagi ada di Ancol. Ya, ini aksi Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesa menghebohkan publik usai mengunggah video saat dia mengunjungi lokasi proyek Formula E di Ancol, Jakarta Utara. Kejadian pasti dipaksakan. Ya, kalau dipaksain mudah-mudahan Ya, Giring menyampaikan kritik soal proyek ini, namun tiba-tiba peristiwa tak terduga terjadi. Kaki yang mendadak terperosok ke dalam tanah sehingga ia harus dibantu keluar dari lubang. Giring lalu meragukan apakah tanah yang lembek tersebut bisa dijadikan sirkuit. Aksi ini menuai reaksi lantaran bukan kali ini saja Giring melayangkan kritik ke Pemprov DKI Jakarta. Aduh. Ya, sementara itu langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengundang grup band Niji untuk mengecek sistem tata suara di Jakarta International Stadium juga menuai reaksi. Ya, Niji mengecek sound system Jakarta International Stadium dengan memainkan alat musik dan menyanyikan beberapa lagu. Gubernur Anies Baswedan yang menyaksikan langsung uji coba sound system menyatakan audio JIS sudah bagus meski belum rampung 100%. Anies juga menyebut suara vokalis Niji terdengar merdu di stadion tersebut. Soundnya bagus sekali, walaupun belum lengkap padahal. Tapi yakin ya Pak ya, JIS makin mantap. Insya Allah makin mantap. Nanti kalau udah sound sistemnya komplit, lebih mantap lagi. Insya Allah. Siap. Oke. Saling sindir Ketua DPP PSI Giring Ganesa dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai sorotan publik. Tak hanya netizen, pengamat hingga wakil rakyat pun turut berkomentar. Dan untuk membahas hal ini kita terhubung dengan Mas Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik. Selamat sore Mas Gun-Gun, apa kabar? Selamat sore Mas Juno. Sehat ya Mas ya? Baik, baik. Oke, kita dipertemukan dengan saling sindir Mas, nggak keberatan kan? Iya. Terus juga ya. Oke, Mas Gun-Gun, kita lihat bagaimana dinamika dari politik di DKI Jakarta ini terus bergulir. Ada Giring yang mengkritisi Formula E, lalu Pak Anies, I don't know, ini sindiran atau metamorfa atau seperti apa? Kalau kita lihat di postingannya bahwa Niji mengetes sound system di JIS dengan suara yang bagus sekali, tidak sumbang. Ini sindiran, bukan? Iya, jelas sindiran ya. Oke. Ya, ini jelas aksi reaksi. Jadi kalau kita lihat rentetan waktunya, Giring itu mengkritik sudah sejak lama sebenarnya. Mulai seingat saya itu hari Selasa 21 September 2021. Kemudian Rabu ya 22 Desember tahun 2021. Kemudian kemarin yang direaksi oleh Pak Anies itu pernyataan Giring tanggal 5 Januari 2022. Jadi berbeda gaya, tapi sebenarnya itu kita bisa lihat konteksnya adalah komunikasi politik dalam manajemen konflik, gitu ya. Kenapa saya bilang saya letakkan dalam konteks manajemen konflik? Karena komunikasi politik itu kan ada intensi untuk memengaruhi lingkungan politik. Mas Juno tahu persis tuh. Nah, sekarang kalau kita lihat seperti apa, ya kita kembali ke gayanya. Kalau misalnya kita lihat Giring itu di beberapa pernyataannya terutama ya sejak September 2021, itu ada dua gaya dominan dalam retorik yang kemudian itu menjadi pemantik ya pemberitaan media dan diskursus publik. Pertama adalah gaya retorik labeling. Kemudian yang kedua gaya retorik kategorisasi, sementara Pak Anies itu gaya retoriknya metafor seperti Mas Juno tadi sampaikan. Gini kira-kira kalau misalnya labeling kita bisa lihat pada saat Giring memberi semacam serangan pada Pak Anies dengan memberi label pembohong, ya kan? Nah, dia sampaikan tuh pada saat misalnya dia upload pertama kali video itu di akun @psi__id
itu pada tanggal 21 September. Ya, itu eksplisit menyebut Anies Baswedan sebagai pembohong tuh di situ. Sementara pada saat tanggal 22 Desember 2021, pada saat ada dia pidato di depan Pak Jokowi, HUT PSI, itu memang tidak menyebut nama Pak Anies, tetapi labeling pembohong kembali muncul tuh, dan ada tendensi pernyataan itu diarahkan pada Anies Baswedan. Nah, yang kedua adalah kategorisasi, karena serangan giring itu banyak mengarahkan pada pemosisian Anies Baswedan dengan jejak menggunakan isu sara, begitu ya kan? Nah, itu yang kemudian serangan yang menurut saya terarah, kecenderungannya asertif dan to the point begitu, dan itu menunjukkan serangan eksplisit kepada Pak Anies Baswedan. Sementara ya Anies Baswedan saya lihat dalam gaya retoriknya lebih menggunakan metafor ya. Misalnya menggunakan kata dan simbol niji sebagai grup, kata menggelegar, suaranya merdu, tidak ada sumbang-sumbangnya. Ini kan sebenarnya bisa menjadi makna polisemik, multi makna, tapi konteks aksi reaksinya kita bisa katakan ini adalah cara menjawab khas Anies Baswedan dengan metafor tadi. Kalau kita lihat Mas Gun-Gun, bahwa Pak Anies biasanya ya tipikal pemimpin yang mungkin kalau dikritik akan lebih memilih agak diam gitu ya. Tapi kali ini beliau agak reaksioner, dalam artian menunjukkan ya sesuatu, bahwa memberikan jawaban secara ya kita bisa bilang eksplisit seperti itu. Anda melihat apa yang dilakukan Anies ini, apakah sudah tepat atau malah menurunkan elektabilitasnya, atau malah cara ini sebenarnya cara bagus untuk Anies sendiri? Saya melihat tidak sampai menurunkan elektabilitas sih. Justru ada plus minusnya sebenarnya kalau kita analisis ya. Plusnya begini, dengan semakin banyaknya serangan pada Pak Anies, tetapi serangan itu belum menjadi serangan yang mematikan, karena kan ini belum, saya kategorikan belum menjadi serangan mematikan ya, baru sifatnya biasa-biasa saja. Nah, semakin sering serangan muncul ke dia, akan semakin kemudian melambungkan popularitas dia, terutama dalam rekognisi media atau pengakuan media dan perbincangan publik. Terbukti bahwa sore ini kita juga membincangkannya. Jadi popularity punya garis merah dengan tadi ya, yang diperbincangkan dan juga menghiasi media. Ini juga pasti akan mempengaruhi juga nantinya elektabilitas dan keterkenalan seseorang untuk publik itu sendiri. Persis. Jadi seperti Mas Jono sampaikan barusan, karena media mainstream mengangkatnya hampir 1 mingguan ya menjadi running story. Kemudian juga apalagi di media sosial, artinya ada semacam atmosfer politik yang kemudian timnya Pak Anies atau Pak Anies sendiri dengan menggunakan panggung JIS itu, dia sebenarnya melakukan konsep yang disebutkan free ride publicity itu. Ya, publisitas yang menunggangi isu yang sekarang sedang diciptakan oleh giring. Jadi dia bukannya kemudian terusik, malah kemudian menggunakan balik momentum itu untuk kemudian mengambilnya sisi positif tanpa harus menyerang secara eksplisit giring atau PSI. Dia sebenarnya udah dapat panggung tuh di situ yang disebut dengan publisitas politik tadi, begitu. Dan kalau kita lihat juga ini kita bisa belajar di sini ya, Mas Gun-Gun, bahwa untuk pemimpin lain juga, karena beberapa pemimpin ataupun ya tokoh publik kalau dikritik agak reaksioner ya, agak meletup seperti itu ya. Dan kalau itu saya lihat posisi Pak Anies untuk kasus giring ini termasuk yang tidak reaksioner. Satu ya, jedanya itu agak lama. Giring 5 Januari, Pak Anies itu 17 Januari ya. Dan cara bereaksinya kan tidak kemudian dengan gayanya giring. Tidak mention nama giring, tidak mention nama PSI, dan juga kecenderungannya itu justru semacam simbolik. Kenapa yang diundang Niji misalnya? Kenapa kemudian ada suara tidak sumbang? Ini kan orang menjadi semacam tergelitik ya untuk kemudian mengaitkannya dengan giring, dan terbukti itu setelah pernyataan itu justru yang banyak dibully adalah giring begitu ya kan?
ini menurut saya sebuah cara manajemen isu dan manajemen konflik yang kalau kita tempatkan dalam rivalitas kontestasi elektoral itu memang sudah tepat begitu. Oke. Karena banyak juga yang menilai apa yang dilakukan Giring cenderung bias seperti itu dan kadang tidak substantif. Jadi ini yang jadi celah untuk lawannya seperti itu. Khususnya Pak Anies yang punya tadi gaya metafor yang kadang kita juga ngelihatnya wah gitu ya. Nah, kalau dari Anda sendiri Mas Gun-Gun, apa yang kita bisa pelajari dari dua konflik ini, khususnya untuk mungkin dari ilmu komunikasi politik untuk orang-orang yang nantinya mungkin akan terjun ke politik dan membranding dirinya untuk masyarakat. Ada dua pelajaran penting. Pertama, bagi pihak yang menyerang itu jangan abaikan aspek konfirmasio, istilah Latinnya itu ini dari Aristotelian ya, dari Aristoteles, bahwa konfirmasio itu mungkin dalam bahasa Indonesianya pembuktian ya dari apa yang dinarasikan. Berarti ada fakta, ada database di sini. Iya betul, kayak misalnya nih Giring menyerang Formula E, banjir ya, yang itu narasinya menurut saya agak kulit permukaan tuh pada saat dia mengartikulasikan itu di ruang publik begitu. Dan itu menurut saya ingat ya, dalam konteks retorik itu kan bukan hanya aspek etos patos tapi juga logos kan. Logos itu semacam argumentasi tuh ya. Argumentasi untuk menjadi pembuktian bahwa apa yang disampaikan itu basisnya adalah betul-betul data atau fakta. Sehingga gini, kalau kemudian tidak hati-hati, yang harus kita pelajari sebuah pernyataan politik itu bisa kemudian justru backfire pada si yang membuat pernyataan. Iya kan? Misalnya nih, bisa aja sekarang masih didiamkan, tapi kalau udah menjelang dekat-dekat misalnya 2023, intensitas rivalitas semakin menguat, itu bisa kena delik tuh, ya kan? Kalau kemudian delik hukum maksud saya, kalau kemudian tidak ada aspek pembuktiannya. Misalnya nih kata menghambur-hamburkan uang rakyat, di mana posisi menghambur-hamburkannya? Posisi Formula E, compang-campingnya di mana? Dengan kata lain, yang saya pelajari ketika saya dulu ikut debate club bahwa argumentasi saja tidak cukup ya Mas Gun-Gun, harus ada fakta, korelasi dan itu di link semuanya. Jadi when we say, oh ini nggak enaknya kenapa gitu ya? Pembuktiannya itu apa yang gitu? Disebut dengan kalau narasi itu saya kutip misalnya satu literatur bagus dari Walter Fisher, itu butuh namanya koherensi. Koheren itu padu, ya kan, antara apa yang dinarasikan itu dengan data penunjangnya. Itu yang tadi Mas Juno sebut sebagai korelasi. Baik Mas Gun-Gun, kurang panjang kita ngobrol, tapi waktunya sudah habis, tapi banyak hal yang kita pelajari. Semoga saling sindirnya makin sehat ya ke depannya ya, makin dan mudah-mudahan saya pikir politik gagasan semakin ke depan, jadi bukan kebencian, bukan juga kritik bias, tapi juga kita perlu kritik, cuman kritik yang substantif. Sehingga apa? Anies Baswedan juga bisa menjawab hal-hal yang substantif di momentumnya dan di konteksnya yang tepat gitu. Baik, terima kasih Mas Gun-Gun Herianto. Insya Allah nanti kita ada kesempatan ngobrol lagi. Terima kasih banyak, salam sehat pakar komunikasi politik Gun-Gun Herianto. Dan kita lanjutkan masih terkait ini pemirsa, langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengundang grup band Nidji menjajal sound system di Stadion JIS disambut positif banyak pihak. Ya, ini anggota fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif mengakui tidak mempermasalahkan Anies mengajak Nidji untuk mengecek sound system JIS. Jika Ketua DPP PSI Giring Ganesa tersinggung, Syarif menilai mantan vokalis Nidji itu baper. Kita beralih ke informasi lainnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan kesiapannya untuk mengikuti kontestasi politik pemilihan presiden pada 2024 mendatang. Komunikasi dengan partai politik terus dilakukan sebagai kendaraan politik untuk maju sebagai calon presiden. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil semakin terbuka untuk maju dalam pemilihan presiden 2024. Komunikasi dengan partai politik terus digencarkan. Dukungan masyarakat pun telah dikantongi mantan wali kota Bandung ini. Di hadapan Angkatan Muda Siliwangi Perwakilan Bali, Kang Emil menyatakan kesiapannya untuk maju dalam bursa calon presiden. Per hari ini komunikasi ke semua partai tidak berhenti, tapi nanti ada waktu yang pas ya,
mungkin saya akan menyampaikan. Setelah itu ya semua hidup ini adalah pilihan, kira-kira begitu. Ridwan Kamil juga akan terus bergerak meraih dukungan lebih besar sebagai bentuk ikhtiarnya maju sebagai calon presiden. Dari Badung, Bali, Aris Wianto, iNews melaporkan. Ya, kami akan segera kembali, tetap di MNC Now.